Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asal Ngajar Channel, cara ngasal yang insya Allah benar. Pada kesempatan kali ini di tahun ajaran baru semester 1, kita akan kembali membahas tentang Kisco Packet Tracker. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang cara bagaimana membuat sebuah topologi jaringan MAN menggunakan Kisco Packet Tracker. Adapun perlengkapannya adalah yang kita gunakan dalam nanti pelaksanaan pembuatan topologi jaringan MAN, yaitu 3 buah router PT-MT, 3 buah switch, 3 buah server, 9 buah PC desktop, kabel crossover, kabel strike, dan tentunya IP address. Nanti dalam konfigurasinya, IP address-nya itu untuk para klien ataupun PC desktop itu menggunakan DHCP. Sedangkan pada routernya menggunakan statik. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana membuat sebuah topologi jaringan MAN. Kita siapkan dulu 3 buah routernya. Lalu kita menyiapkan 3 buah switch. Berikutnya kita menyiapkan 3 buah server. Lalu PC desktop sebanyak 9 buah. Dan ini bisa disesuaikan tergantung nanti kebutuhan rekan-rekan semuanya. Baik, kalau semua perangkat sudah kita siapkan, kita kembali ke router pertama. Kita klik di sini. Kebetulan di sini routernya masih kosong, jadi kita akan isikan router kosong ini dengan pas Ethernet. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan pas Ethernet sebanyak 3 buah. Lalu kita nyalakan lagi, kita close. Lakukan hal yang sama pada kedua buah router berikutnya. Baik, kalau sudah, sekarang kita bisa memasangkan kabel. Dan di sini perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian, kita akan menggunakan kabel strike terlebih dahulu untuk menghubungkan router ke switch. Pilih pada pas Ethernet 0/0, hubungkan ke switch. Lalu hubungkan dari switch ke server PT. Lakukan ke semua PC desktop. Berikutnya pada router yang kedua, pilih pada pas Ethernet 0/0 juga sama. Berikutnya pada router yang terakhir, sama pada pas Ethernet 0/0, kita hubungkan ke switch. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan menghubungkan ketiga buah router ini menggunakan kabel crossover. Kita pilih kabel crossovernya,
Di sini tolong diperhatikan rekan-rekan sekalian, port yang akan kita gunakan dalam penghubungan antara router. Di sini kita pilih pas Ethernet 1/0. Di sini kehubungkan ke router yang kedua. Saya pilih di sini pas Ethernet 1/0 juga. Lalu dari router kedua, saya pilih pas Ethernet 2, lalu dihubungkan ke pas Ethernet 2. Sedangkan dari router ketiga, itu menggunakan pas Ethernet 1 terhubung kepada pas Ethernet 2 pada router yang pertama. Kalau sudah, kita akan memasangkan IP address pada setiap perangkat. Mohon diperhatikan, di sini saya sudah membuat rumusannya. Untuk pas Ethernet 0/0 pada router pertama, kita semuanya menggunakan IP address kelas C. Di sini saya menggunakan 192.168.10.1 sebagai default gateway, dan ini saya letakkan pada pas Ethernet 0/0. Sedang pada pas Ethernet 0/0 router 2, saya menggunakan IP address 20.1 dan pada router ketiga menggunakan 30.1. Hal ini untuk memudahkan kita mengingat bagian-bagian daripada IP address pada router tersebut. Langsung saja kita masukkan. Kita buka lagi router pertama, pilih menu config, pilih pas Ethernet, kita checklist pada bagian on, lalu kita masukkan 10.1. Lalu kita close. Demikian juga pada router 2, kita masukkan yaitu 20.1. Lalu pada router ketiga, config pas Ethernet 0/0, kita masukkan 192.30.1. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengatur IP address ini menggunakan sistem DHCP. Kita klik pada bagian menu server. Pada bagian server, pilih menu config. Default gateway-nya tadi kita sudah saya sampaikan, yaitu pas Ethernet 0/0 pada router pertama, yaitu 10.1 adalah merupakan default gateway bagi perangkat-perangkat yang terhubung kepada router tersebut. Sekarang kita masukkan. Kalau sudah, pilih pada interface, pilih pas Ethernet 0. Lalu kita masukkan IP address-nya 10.2. Klik pada subnet mask. Kalau sudah, sekarang kita pilih pada menu service. Pilih pada service-nya itu DHCP, klik pada service on, default gateway-nya kita masukkan lagi. Lalu pada start IP address tadi, karena kita nomor 2 itu sudah dipakai oleh server, maka kita masukkan di sini adalah angka 3. Lalu kita klik save. Kalau sudah, kita close. Sekarang kita buka PC pertama. Pilih desktop, IP configuration, klik DHCP. Maka secara otomatis IP address-nya terisi. Kita lakukan ke semua PC desktop yang terhubung kepada router pertama. Lakukan hal yang serupa pada ketiga buah router ini. Kita langsung akan masukkan pada servernya.
Berikutnya pada router yang terakhir atau router ketiga, di sini sudah dimasukkan IP address-nya yaitu 30.1 yang merupakan default gateway bagi perangkat yang terhubung pada router ini. Sekarang kita pilih servernya, masuk ke config, masukkan default gateway-nya, lalu pada pas Ethernet masukkan IP address. Lalu pilih menu service, pilih DHCP, on kan, default gateway-nya kita masukkan lagi. Lalu startnya dari 3 karena yang 2 sudah dipakai oleh server. Save. Lalu kita close, lalu kita buka lagi PC desktop yang terhubung pada router. Baik rekan-rekan, untuk mempermudah mengingat kita akan urutan daripada IP address-nya, kita masukkan saja, dituliskan di sini, yaitu 192 seperti ini, agar mudah mengingat. Seperti ini. Lalu sekarang kita masuk lagi ke router pertama. Pilih pada pas Ethernet 1. Kita on-kan terlebih dahulu. Ingat, tadi kita sudah menggunakan IP address 30. Sekarang kita akan memberikan IP address pada pas Ethernet 1 ini adalah 192.168.40.1. Klik pada subnet masknya. Berikutnya, kita close dulu. Masuk ke bagian router kedua. Ingat, lihat pas kabelnya terhubung pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 1 juga di pada router yang kedua. Kita klik di sini. Pas Ethernet 1 pilih. Checklist on. Kita masukkan 192.40.2. Lalu kita klik pada subnet mask. Jadi ini tolong diperhatikan kesesuaian kabel. Jadi jika di pas Ethernet 1/0-nya adalah 1, maka di sini pun 1, maka di sininya harus disesuaikan. Jadi 40.1, 40.2. Berikutnya pas Ethernet 2. Pada router yang kedua masih kita on-kan. Masukkan IP address-nya 192.168.50.1. Jadi kita IP address-nya berurutan. Jika sudah, kita periksa 20.1, 40.2, 50.1. Kita close. Sekarang kita masuk ke bagian router ketiga. Pada bagian router ketiga, tolong perhatikan, kita pilih dulu pas Ethernet 2. Karena apa? Karena kabel yang terhubung dari router kedua ke ketiga adalah menggunakan jalur pas Ethernet 2. Sekarang kita masukkan pas Ethernet 2-nya. Jika tadi 50.1, maka di sini adalah 50.2. Kita masukkan. Seperti ini rekan-rekan. Lalu pada pas Ethernet 1/0-nya, kita checklist on, kita masukkan 192.168.60.1. Pilih subnet masknya. Lalu kita close. Kembali lagi ke router pertama. Tadi router pertama terhubung dengan router ketiga itu menggunakan jalur kabel pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 2. Jika pada pas Ethernet 1-nya adalah 60.1, maka pas Ethernet 2-nya harus 60.3. Titik 2, mohon maaf. Titik 2. Kita masukkan di sini. 192.60.2. Lalu kita close. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hijau semuanya, rekan-rekan sekalian. Sampai di sini ini sudah terhubung, tapi belum bisa saling mengirimkan data.
Jadi masih hanya sebatas lokalan saja mengirim data. Kita uji coba dulu. Dari sini ke sini, ini sudah successful. Sama dari sini juga ke sini successful. Ataupun dari sini ke router, ini juga successful. Cuman karena kita nanti belum menghubungkan peng-IP addressan daripada masing-masing router, ya belum terhubung. Kita uji coba dari sini ke sini. Ini masih pilot, ya. Kita ulangi. Dari sini ke sini, di sini muncul keterangan list statusnya pilot. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah masuk lagi ke router pertama. Kita pilih pada routingnya adalah statik. Mohon diperhatikan rekan-rekan. Dalam routing statik ini, untuk networknya kita isikan ini IP address daripada si klien dari router ini. Kita masukkan 192.20.0. Meshnya 255.0. Neck hopnya merupakan daripada penghubungan jalur pas Ethernet. Jika di sini 40.1, maka di sini 40.2, maka kita masukkan di sini. Jadi ini yang kita isikan. Mohon maaf, ini yang kita isikan nantinya. Ya. Jadi kita masukkan 192.40.2. Lalu kita add. Seperti ini. Berikutnya, bagaimana agar si router ini ataupun bagian daripada ini bisa mengenali komputer yang ada di sini. Sekarang kita masukkan di sininya, karena ini merupakan IP address 30, kita ganti menjadi 30. Nah, sedangkan neck hopnya, ingat di sini adalah 60.1. Ya, karena di sini 60.2, maka di sini 60.1. Kita masukkan. Lalu add. Jika sudah, kita close. Sekarang pindah ke router kedua. Sama, pada routing kita pilih static. Networknya kita akan mulai dari sini. Ya, kita masukkan 192.168.10.0. Masnya sama 255.0. Berikutnya, berapa IP address pada pas Ethernet 1/0 yang ada di router ini? Tadi kita sudah memasukkan, jika di sininya adalah 40.2, maka yang akan kita masukkan di sini adalah neck hopnya adalah 40.1. Kita masukkan. Seperti ini rekan-rekan. Lalu kita pilih add. Berikutnya yang kelompok ini, kelompok daripada IP address 30. Kita masukkan, diganti di sininya tinggal 30. Lalu di sininya, karena kita di sini 50.1 yang ini, ya 50.1, maka di sini tentunya 50.2. Sekarang kita masukkan 50.2. Lalu kita pilih add. Jika sudah, kita close. Berikutnya, pada bagian router yang ketiga. Pada bagian router yang ketiga, sama, kita pilih static. Kita akan masukkan dulu yang ini. Kita masukkan. Subnet masnya 255.0. Untuk neck hopnya, karena di sini 60.1 yang ini, maka di sini pasti 60.2. Maka kita masukkan di sininya 60.2. Lalu kita pilih add. Berikutnya yang ini. Networknya adalah 20. Sedangkan neck hopnya karena di sini kita itu 50.2, maka yang kita masukkan di sini adalah 50.1.
lalu kita pilih add. Jika sudah, sekarang kita akan menguji apakah semua perangkat ini bisa terhubung ataupun saling bisa berbagi data. Kita pilih pada bagian server ini, kita masuk ke menu desktop, pilih pada command prompt-nya, kita ketikkan ping spasi, kita akan memasukkan IP address yang di sini. Kita masukkan 192.168.20. contohnya 3. Berarti akan terhubung kepada yang ini, PC 4. Ya, kita enter. Jika nanti terjadi request timeout, nah seperti ini rekan-rekan, ini karena proses daripada router ini masih berjalan, jadi belum bisa terkoneksi dengan baik. Di sini sudah muncul 50% loss. Kita bisa ulangi untuk memastikan apakah koneksi jaringan kita ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kita masukkan lagi 20.3, enter. Nah, di sini tatkala kita melakukan ping 2 kali, maka di sini paketnya diterima 4, ya, dikirim 4, diterima 4, dan lossnya 0. Maka ini sudah pasti terhubung. Kita buktikan dari sini ke sini. Kita kirim emailnya ke sini. Ini in progress pilot. Kita ulangi sekali lagi. Karena apa? Karena di sini berbeda daripada IP address, makanya lambat. Sama halnya dengan dari sini juga sama ke sini. Ini in progress. Kalau kita ulangi sekali lagi, ini akan sukses. Nah, seperti ini. Ya. Jadi demikian saja rekan-rekan sekalian untuk kesempatan kali ini, di mana pembahasan tentang topologi MAN pada Cisco Packet Tracker. Semoga tahun ajaran baru ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan tetap semangat belajar untuk mengejar cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.